Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sudah yang ketiga ibadah kita lakukan. Yang pertama kita lakukan ibadah sahur. Yang kedua kita lakukan ibadah sholat subuh. Dan yang ketiga kita lakukan ibadah di dalam mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan mendapatkan pertolongan dalam bentuk syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini tentu kita harus bawa pulang oleh-oleh. Saya pengen bahas, mudah-mudahan isinya banyakkan dagingnya bukan tulangnya. Kan bahasa sekarang begitu Pak. Bahasa sekarang itu isinya daging apa tulang. Tapi insya Allah 90% isinya daging. Tulangnya kita kurangi karena bulan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita bawa pulang materinya pada pagi hari ini, yaitu kita garis bawahi judulnya berbahagia dengan Al-Quran. Nah, jadi judulnya berbahagia dengan Al-Quran. Ustaz, ini hoax enggak? Enggak. Ini bukan kata saya. Rasulullah yang menyatakan orang akan bahagia dengan Al-Quran. Kalau udah bahasa bahagia berarti bahasa surga, bahasa jannah. Enggak ada di dalam surga yang enggak bahagia. Makanya bahagia itu adalah bahasa surga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an dalam sebuah ayat yang sudah kita paham, kita hafal, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah tempat, lokasi Allah menurunkan Al-Qur'an. Nah, ini perlu dipahami Pak. Kita perlu yakini bahwa ini turunnya Al-Quran di bulan Ramadan bukan secara kebetulan. Memang Allah yang pilih yang ini. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya tepat. Kenapa dibilang tepat? Ramadan bulan yang suci, bulan yang dipilih oleh Allah. Sehingga kalam-kalam Al-Quran pun pertama kali Allah keluarkan di lokasi, di tempat yang suci, di bulan suci Ramadan. Jadi connect. Allah tidak turunkan pertama Al-Quran di bulan yang lain. Enggak, Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sehingga nyambung tentang kesuciannya. Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf bukanlah rekayasa Nabi kita Muhammad SAW. Kalamullah itu murni adalah dari Allah. Tidak ada rekayasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah sampai dijuluki bahwa Quran itu adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar. Yang sampai sekarang mukjizatnya bisa ada di rumah kita, bisa kita bawa-bawa. Makanya judulnya saya keluarkan berbahagia dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kata Nabi kita Muhammad SAW, bukanlah kita sebenarnya yang merindukan surga, Pak. Bukan kita. Andai toh kita lupa,
Ya. Minta surganya Allah, andai toh kita lupa. Padahal hakikatnya surga itu memang sudah merindukan kita. Terbayang itu. Kata baginda Rasul, di antara beberapa orang yang dirindukan surga, nomor ranking yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Ini ranking pertama. Ada ranking kedua, ketiga, dan keempat. Ranking pertama, kalau waktu cukup sampai 2, 3, kalau cukup ini atau panjang banget bahasanya insya Allah nih ya. Nah, Rasulullah menyatakan mustaqotun, orang yang dirindukan biljannah oleh surga itu ranking pertama urutannya talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ustaz, kok bukan qoro Al-Quran, orang yang baca Quran? Kan ayat yang pertama turun Iqra, kan itu ya. Iqra, bacalah. Beda hadirin Bapak Ibu. Ada qoro'a, ada tala. Beda. Qoro'a membaca, tala juga membaca. Cuman qoro'a membaca ditambah plus. Kalau tala murni membaca. Beda itu. Contoh, ya kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin, ya bisa dibilang qoro'a membaca. Atau kita lagi ngomong, kita lagi ngeliatin alam, kita ngeliatin ke langit, otak kita main, mata kita main. Ya Allah, kenapa ya segitu banyaknya benda-benda yang ada di langit tidak pernah ada yang bertumbukan? Kenapa planet Mars tidak bertumbukan dengan Neptunus? Kenapa Neptunus tidak bertumbukan dengan Pluto? Kenapa Pluto tidak bertumbukan dengan bumi? Kenapa ini? Dipelajari. Itu namanya Iqra. Tuh, Iqra itu. Kita ngomong lagi melihat. Kenapa susu yang keluar dari makhluk Allah, baik dari ibu, ya, bayu ibu, ya. Susu yang keluar dari ibu, susu yang keluar dari binatang, itu bisa langsung dikonsumsi. Padahal kalau kita belajar anatomi tubuh manusia, kita korek dalamnya, itu aliran susu diapit oleh dua aliran kotoran. Ini jalur susu diapit oleh dua aliran kotoran. Di situ Allah pelihara sehingga tidak terjadi kotoran di dalam susu. Keluar bisa langsung dikonsumsi. Kita pikir lagi, ini siapa yang ngatur ini? Oh, ternyata Allah. Subhanallah, sungguh maha suci Allah. Itu namanya Iqra. Baca dan Iqra. Jadi Iqra itu bisa membaca alam. Alam di luar, alam di dalam diri kita. Atau lagi yang gampang, kenapa di atas mata kita ada alis? Mikir kita. Setiap lahir bayi dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, manusia modelnya di atas matanya ada alis. Dipikir, oh kalau nggak ada alis, kita bisa ngucek-ngucek mata mulut. Kenapa? Ada air jatuh langsung, nggak ada yang tahan, kan gitu ya. Makanya sekarang banjir mulu karena udah ditebangin tuh alisnya. Lolos terus itu kan. Udah ini ditebuangin, air terus ngalir gitu kan. Ibu-ibu gak terima kasih, dibuang alis yang kerok, diganti alis yang palsu, kan gitu. Buat kondangan dalam. Pulang hujan, tuh alis hilang. Ada yang bilang itu tuyul kondangan katanya. Lu kan diusir, lu kan diusono. Diusir mah gak ada yang hilangin alisnya. Nah itu semua namanya Iqra, membaca. Makanya nggak dikatakan ketika tiap tahun dari mulai tingkat RT, RW,
wali camat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, provinsi, nasional, internasional. Ada lomba baca Quran, tidak dibilang musabaqah qiraatul Quran. Yang dikatakan musabaqah tilawatil Quran. Tuh. Kenapa? Cuma baca. Nah bayangkan Pak Bu, membacanya saja sudah dirindukan oleh surga, kata Nabi. Orang yang membaca Quran dirindukan oleh surga. Makanya beruntung banget Pak, orang yang sampai usianya itu sampai pensiun. Dan banyak yang bagi MPP mati, belum MPP mati, bahkan belum sampai tua, belum sampai menikah udah mati. Jadi ketika dia sampai usia lanjut pensiun, banyak waktu mungkin dulu waktu kerja sibuk nggak sempat baca Quran, waktu habis. Ketika masa pensiun, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Kesempatan ya mudah-mudahan. Waktu lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dicabut malaikat umurnya. Tuh. Meninggal dunia lagi baca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Jangan sampai mati mudah-mudahan kita dihindari. Lagi mati kita baru dihindari mana? Kita lagi kondangan, ada dangdutnya, artis lagi joget, kita lagi aja keluarin duit 50.000, kita selipin di dadanya. Habis selipin jatuh mati bagaimana? Mudah-mudahan enggak kita dihindari kan gitu ya. Itu Pak. Nah hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi begitulah kata Rasul SAW dalam sabdanya, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang dirindukan oleh surga. Kalau yang ngerinduin surga enak, kalau yang ngerinduin neraka kagak enak. Emang ada Ustaz orang yang dirindukan neraka? Ada Pak. Yang udah punya gaji 500 juta, ada yang sampai 1 miliar tiap bulan, masih pengen ngerampok, itu yang dirindukan oleh neraka Pak. Untung aja di Indonesia kagak ada Pak, agak ada sedikit. Sedikit. Ini ngomong tulang, kita ngomong ini kan, ini tulang-tulang walaupun dikit dikasih tulangnya lah. Ngantuk kan gitu. Dirindukan oleh surga ya. Surga kan ada dua. Ada surga yang ketika di alam dunia, ada surga nanti. Surga yang di alam dunia, Rasulullah jamin talil Quran dirindukan oleh surga. Surga dunia pun merindukan. Contoh di bulan Ramadan ini dijadikan momen saat kita mulai kembali kepada Al-Quran. Habis sholat taraweh kita kumpul baca Quran. Jangan adik-adik ngumpul semua. Ini kan saya mau berpensiun, kerjaan cuma tidur, ngayap. Mau kemana Pak? Pensiun kerjaannya tidur, ngayap, tidur, ngayap, tidur, ngayap, itu aja kerjaannya. Udah dikasih panjang waktu, umurnya udah dikasih, masih nggak sempat juga baca Quran. Maunya olahraga, silahkan olahraga, tapi Quran baca dulu. Nah ketika habis sholat taraweh, kita bilang sama bini kita, mak pulang aja duluan. Kenapa? Papa pengen tadarus. Tuh, kira-kira bini kita ada nggak dengernya? Ada, panitia. Belum melangkah kaki nanya, Pak ada makanannya enggak? Emang kenapa? Banyak makanan di rumah. Mama bawainnya di bawah itu Pak. Itu udah surga itu Pak. Kita baca Quran, bini-bini kita pada bawain makanan. Itu surga itu, nikmat rasanya. Itu baru di dunia udah dapat dukungan. Saya yakin coba praktekin ini pasti bini kita senang. Tapi coba kita ngobat.
pulang sampai di rumah, mah tidur aja duluan ya. Mau kemana Pak? Pengen mancing, pulang sahur. Kira-kira ngambek gak diri kita? Bulan puasa masih pengen mancing, masih pengen ke empang. Apa kata bini kita nanti kan? Berantem bisa malam-malam. Jadi udah jaminan itu baru sisi itu saja. Baca tadarus Quran. Apalagi di luar Ramadan. Habis subuh kita baca walaupun selembar, habis maghrib kita baca walaupun selembar rutin, sampai malaikat mencabut kita ketika kita lagi baca Quran. Dirindukan oleh surga. Tapi kan emang ujiannya berat Pak. Banyak yang godain kita baca Quran. Godaannya adalah YouTube dan lain-lain. Itu berat. Dulu saya zaman masih kecil, nungguin waktu setengah jam pengen buka puasa, lamanya luar biasa. Orang nggak ada hiburan, nunggu lama amat kata ini buka puasa. Tinggal 10 menit lagi, lama amat ini tinggal 10 menit. Tapi sekarang 30 balik, ayah Allah sholat, udah ini cepet banget, udah azan aja, padahal baru buka. Nunggu ini lihat YouTube cepet Pak. Tapi kalau nungguin baca Quran lama, pertanyaan tuh kan. Kenapa emang nafsu nggak mau dibawa ke situ? Nafsu mau baca Quran, tapi kalau baca yang lain-lain mau. Lalu persoalannya Ustaz, talak membaca. Membacanya yang seperti apa? Tuh, membaca kan banyak. Seperti apa membacanya Ustaz? Pokoknya apa saja yang dibaca di dalam Al-Quran itu mengandung pahala. Satu huruf pun mendapatkan pahala dari Nabi kita Muhammad SAW dan dijaminkan surga. Seperti apa bacanya? Kriteриanya satu, ketika dia belajar Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif ba ta, itu masuk kategori talil Quran. Orang yang belajar, yang membaca Al-Quran itu termasuk talil. Makanya sampai Nabi kasih ultimatum, jangan kita putus asa. Aduh, saudara pensiun nggak bisa baca Quran ini, pengen belajar, malu rasanya. Kata Nabi nggak ada istilah malu. Bahkan Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum kata Nabi, sebaik-baik kamu. Jadi nggak ada istilah udah tua malu. Waduh, itu salah besar Pak. Salah 1000%. Orang yang menyatakan orang tua baru belajar alif ba ta katanya udah ketinggalan, udah telat, itu salah 1000%. Saya katakan, hati-hati Pak Ustaz, dulu saya lupa, sibuk ngantor, kadang-kadang dinas, belum bisa baca Quran. Saya kepengen Pak Ustaz diajarin. Kapan? Seminggu 3 kali Ustaz? Bisa? Belajar hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim, alif ba ta, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang ini, bapak ini, kakek ini termasuk talil Quran, orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Ya Allah, itu hati-hati lagi belajar Al-Quran meninggal, aku rindu ya Allah dengan orang itu. Bayangkan. Setelah udah kenal huruf, ini masuk kategori talil Quran ya Pak. Jadi belajar kenal huruf. Yang kedua kategorinya udah kenal huruf, dia belajar nyambung, belajar baca. Tadinya alif ba ta, mulai belajar baris. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, ba fathah ba, ba kasroh bi, ba doma u, ba bi u, ba fathah ba, ba fathah ba, lam depan lu, ba balu. Kan bener ya?
Nah ini termasuk talil Quran. Orang yang belajar Al-Quran sudah bisa dia membaca dengan kasrohnya. Tingkatan yang kedua dia naikin. Bagaimana cara menyambung satu kata dengan satu kata. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat. Maliki yaumiddin. Dapat. Bisa. Ini termasuk talil Quran. Mulai dia melancarkan. Wah, lancar. Sampai dia bertadarus. Ini masuk talil Quran. Udah lancar, udah bisa. Baru dia hiasi bacaannya dengan ilmu tajwid. Tuh. Dia belajar idgham, dia belajar ikhfa, dia belajar idgham bila guna, mana huruf izhar, mana huruf ikhfa, bagaimana cara membaca idgham bila guna. Dia pelajari itu, Pak. Ini termasuk talil Quran. Ini biar terpaham nih apa yang maksud dengan talil Quran. Semua rangkaian itu talil Quran maksudnya. Udah mulai dia baca bagus. Karena kalau nggak dipakai tajwid, rasanya kurang indah, Pak. Seorang imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kan enak kan? Coba kalau pakai tajwidnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu walaupun iya-nya mati boleh dipanjangin tuh. Karena di akhir boleh melebihi sampai 5 harkat atau 6 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau tarawih jangan dibawa, Pak. Ternyata ibu-ibu kelamaan. Jangan kelamaan ibadah tarawih, jangan dia. Itu termasuk talil Quran. Makanya satu-satunya kitab suci yang ada di dunia ini yang kalimat-kalimat bahasanya mengandung daripada sastra bahasa, yaitu Al-Quran. Makanya muncullah musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran, cara membaguskan sebagus-bagusnya Al-Quran. Tuh, nggak ada musabaqah tilawatil Injil, musabaqah tilawatil Taurat, musabaqah tilawatil Weda, musabaqah tilawatil Tripitaka. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada unsur daripada sastra bahasanya. Al-Quran jelas. Makanya ini bukan rekayasa Nabi. Nggak ada satu huruf pun itu buatan Nabi, nggak ada. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sin indah, Pak. Apalagi yang baca udah dikaruniai punya suara yang enak, ditambah lagi dengan tajwid indah, dan model-model bacaan juga banyak. Orang baca wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi model begini betul, tapi jangan dibawa ke umum, karena umum banyak belum pada tahu. Ini buat kelas-kelas khusus. Makanya ketika imam jangan dibawa yang model begitu, Pak. Imam dibaca wadduha wal laili idza saja. Orang Jawa ngerutu. Orang biasa imam Betawi pakai gitu. Wadduha Betawi dasarnya jangan dibaca, karena
Banyakan umat belum pada tahu, Pak. Yang umum aja, yang penting bagus itu, Pak. Diperintahkannya gitu. Nah, inilah ketinggian sisi daripada Al-Quran, kemurniannya. Nah, setelah udah bagus, tajwidnya udah bisa, ya, sehingga timbullah musabakoh tilawatil Quran dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai mendunia. Bahkan Indonesia sering menjadi juara dunia. Hebat, Pak. Muammar ZA itu Allah kasih kelebihan, itu napas nggak ada ujungnya, panjang. Coba Bapak beli, Bapak buka YouTube cari Muammar ZA. Itu dia punya napas Allah kasih panjang, itu kali-kali napas dia belum habis-habis. Ini kelebihan dari Allah yang Allah berikan. Itu termasuk tilawatil Quran, bagian daripada membaca Al-Quran. Makanya nggak ada istilah saya terlambat Ustaz, nggak ada. Ya, bahkan sangat mulia, nenek-nenek, aki-aki belajar alif bata itu bukan sesuatu yang kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Justru ini adalah kemuliaan. Dan surga dijaminkan. Enggak ada orang yang mencela, yakin, Pak. Itu aki-aki dan baca Quran enak, itu aki-aki pada ngumpul. Ngapain tuh pada ngumpul tuh aki-aki? Lihat, oh lagi baca Quran, pasti orang senang. Lagi ngapain tuh aki-aki pada ngumpul, ibu-ibu pada ngumpul, tur-tur ibu-ibu, oh lagi baca Quran, lagi belajar. Nah kalau ada yang lihat, ngapain tuh aki pada ngumpul? Lah pada main kelambor, aki-aki jelek banget aki main kelambor. Ngapain tuh aki-aki belum pasang ngumpul, pada main catur. Coba enggak indah, enggak sorga kedengarannya. Ini baru di dunia saja udah dapetin sorga, Pak. Coba kalau koruptor, ada yang demen. Saya yakin 100%, 1000% dari Sabang sampai Merauke itu yang ngabisin uang negara 193,7 kali 5, hampir 1 bilion. Kagak ada yang demen, semua pada nyumpain. Dari Sabang kami Merauke pada nyumpain, pada ngelaknat. Di dunia udah dapat neraka dilaknat oleh manusia, apalagi di sorong. Tapi ketika orang buka Quran, jangankan dia pakai tajwid, nggak menang lomba, enggak, cuma belajar alif, ba, ta. Lagi ngapain tuh aki-aki pada ngumpul? Kayaknya serius amat, dideketin, ya Allah, maaf, Pak, bapak-bapak lagi baca Quran, iya pasti hormat. Itu udah surga, Pak. Apalagi yang orangnya sangat dermawan, dia lihat nggak ada kopinya, langsung Haji, Pak nih dibawain kopi itu, ada yang bawain kue, ada yang bawain makanan. Kenapa? Seneng ngumpul pada baca Quran. Itu udah surga tuh, Pak. Keluar dari situ, ketemu di jalanan, pasti dibilang itu kan yang diri lagi kumpul dibaca Quran, itu orang baik. Kemana-mana surga kita dapetin. Coba kalau koruptor keluar, koruptor, bininya, bini koruptor tuh, anak itu bapaknya koruptor, jelek semuanya, Pak, dilaknat terus. Itu neraka udah, Pak. Di dunia aja udah neraka oleh manusia, apalagi ke sono tadi. Nah, sampailah tingkatan berikutnya. Sudah dipahami dengan cara baca yang indah, yang bagus. Dia tingkat yang kedua. Dia nggak baca Quran, nggak dibaca Qurannya, dia baca artinya. Saya penasaran. Saya setiap hari dengar lagi jadi makmum, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa ya artinya? Timbul penasaran. Dia buka terjemah. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam.
Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu termasuk tahlil Quran. Bayangin Pak, dia lagi belajar artinya, malaikat cabut umurnya. Tuh. Husnul Khatimah. Apa yang dibaca? Quran. Masih penasaran dia. Malik Yaumiddin. Allah itu raja di hari kiamat. Kayak apa rajanya ya? Dia buka tafsirnya. Dia pengen tahu apa sih isi keterangan daripada Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah raja di hari kiamat. Dia pengen tahu keterangannya yang lebih dalam. Dia cari tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Habsyi, tafsir Ibnu Katsir. Dia buka, dia cari Pak. Oh ini keterangannya. Itu termasuk tahlil Quran. Tuh bayangin Pak. Jadi jangan dianggap hanya membaca Quran orang baca aja, bukan. Semua hal-hal itu dari mulai kena huruf, belajar barisnya, merangkai, melancarkan, kemudian dia tadarus, kemudian dia pelajari ininya, tajwidnya, dia pelajari cara baca yang bagus, kemudian dia belajar artinya, dia belajar terjemahannya, dia belajar tafsirnya. Itu semua masuk daripada kategori tahlil Quran, orang yang dirindukan oleh surga. Kata Nabi, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan orang-orang yang tahlil Quran, membaca Al-Quran. Inilah kriterianya Pak. Tuh, jadi banyak. Sering kita dengar dalam ceramah-ceramah bahwa surga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Sebatas itu. Ini sekarang kita gali yang dalam. Ternyata membaca Al-Quran bukan itu saja, banyak kriterianya. Berarti setelah kita tahu ini, insya Allah umat Islam tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bacaan sholat yang dibaca adalah Al-Quran. Nggak boleh dengan bahasa yang lain. Sering kita dengar kan, Allah Maha Besar. Dia laguin Allah yang Maha Besar. Nggak boleh. Tetap harus menggunakan kalimat Arab. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam. Enggak boleh. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil. Berarti wajib belajar Al-Quran. Tapi awas Pak, ya, harus pakai urutan dari satu, tangga pertama, tangga kedua, tangga terus sampai akhir. Ini kadang-kadang kelebihan jadi cemoohan juga. Ada yang kelebihan. Kelebihan apa Ustaz? Action. Baca Quran belum bisa, dia kesana kemarin bawa tenteng pengen belajar tafsir, kan diledekan orang. Quran dia nggak bisa dibaca, mau tafsirin mulu, kan diledekan. Jadi bahan diledekin. Makanya jangan, ya, biasa saja. Jadi jangan ada merasa bangga. Baik kita belajar tafsir, kita belajar artinya, kita belajar bacaannya, kita belajar alif. Jangan ada merasa kebanggaan. Memang Quran ini adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban nggak boleh dibangga-banggain. Jangan membangga-banggakan kewajiban. Kenapa? Memang itu perintah. Buat apa? Yang boleh dibangga-banggain adalah mungkin itu yang sifatnya syiar. Boleh Pak? Apa itu sifatnya syiar? Yang wajib dalam sholat menutup aurat. Itu wajib. Nah, untuk membanggakan dalam rangka syiar, turunlah perintah Allah. Pakailah pakaianmu yang baik-baik, yang bagus. Lebih syiar lagi, Tuhan, apa yang kau miliki sebagai pakaianmu dalam bentuk kendaraan,
pakailah yang mewah-mewah kendaraan itu ketika engkau akan menuju masjid, sehingga timbullah syiar. Bukan dibacaan Quran apa itu, jadi dibuat syiar. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini ada semangat kita kembali. Momentum Ramadan ini kita kembali membuka Al-Quran. Ya, bini kita negor kita juga negor bini, itu silakan aja. Bang, bulan Ramadan baca Quran, jangan tidur mulu, jangan domelin. Kita pun berhak, baca Quran. Nggak bisa, saya ajarin. Mau Bapak bisa? Ya bisa sih, tapi sering keluar panggilin ustazah. Tolong ustazah ajarkan diri saya supaya bisa Al-Quran. Timbullah sakinah mawaddah warahmah. Nah, hadirin jamaah, inilah yang kita bahas. Masih ada 3 lagi sebenarnya ya. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sawmi Ramadan. Jadi singkat saja, yang dirindukan oleh surga yang sudah kita panjang lebar bahas tadi, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, yang memelihara lidah. Seperti apa? Waktunya nggak cukup. Kemudian yang wamut emil ji'an, mengajak orang untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan. Seperti apa? Waktunya nggak cukup. Yang terakhir, wasawmi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, inilah yang kita bahas. Pada bulan Ramadan waktu dikurangin dikit. Beda bulan kekuatan itu juga beda. Mungkin yang tidur belum malam, aduh ngantuk. Alhamdulillah kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, 1 langkah kamu keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, ngaji di bulan Ramadan, 1 langkah dapat pahala 1 tahun. Di bulan Ramadan 1 langkah kamu menuju tempat untuk mengaji, mengkaji, itu 1 langkah sama dengan 1 tahun. Artinya segitu besarnya pahala yang Allah berikan. Lagi puasa, lagi bertarung dengan hawa nafsu, bertarung dengan fisik, mental segala macam, tapi dia masih menyempatkan untuk menuntut ilmu. Kayak pagi ini, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita dapat dari semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, inilah yang kita bahas. Apa ada buka pertanyaan atau gimana? Ada yang mau tanya? 5 menit lagi ada waktu. Silakan Pak. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raya Ustaz tentang orang yang dekat Al-Quran itu akan berbahagia gitu. Sehubungan dengan bahwa ayat apa ini Al-Quran atau hadis, inna sholati innal fahsya'i wal munkar, bahwa orang yang sholat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Adakah jaminan pula untuk orang yang sering membaca Al-Quran itu juga akan apa jaminannya? Kalau sholat itu perbuatan keji dan munkar, kalau Al-Quran adakah embel-embelnya atau rewardnya gitu? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam Quran jaminannya nggak ada, yang ada surga. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ini puncak ketinggian, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam realisasinya setelah dikaji benar. Coba tanya mereka-mereka yang melakukan perbuatan kejahatan, jenisnya apa saja kejahatan, ketika diinterview ditanya sholat enggak, ya jarang-jarang tuh dia. Saya yakin pada para koruptor minyak semuanya sholatnya salah-salah. Yakin, gitu ya. Itu jaminan Allah.
Membaca Quran tidak ada di dalam Quran jaminannya, yang ada dalam Nabi kita Muhammad SAW. Hadis Nabi, Nabi menjaminkan janji Nabi, nggak mungkin janji Nabi itu bohong, kecuali janji yang lain-lain, dan itu masih dipertanyakan. Bisa aja omong-omong kan gitu ya. Kalau Nabi nggak mungkin omong-omong. Ya. Rasulullah menyatakan al-jannatu, ini hadis Pak, al-jannatu mustaqotun ala arba'atin abad. Surga itu merindukan. Merindukan apa? Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar, senang, demen, bahkan menyibukkan diri, bahkan memberikan kesempatan waktu di tengah-tengah kesibukannya atau di tengah-tengah istirahatnya untuk membaca Al-Quran. Kelihatannya enteng, tapi pada prakteknya banyak gak orang yang menyempatkan baca Quran? Langka Pak. Untung aja datang bulan Ramadan. Ada yang buka cuma seminggu, setelah itu shadaqallahul adzim tutup lagi. Tapi ada yang sampai akhir Ramadan, ada. Ya. Ada yang cuma dapat 2 hari, kesononya lupa selesai. Ada cuma dilihat-lihat aja, ada, masih bagus. Dirajakan gitu ya. Jadi apalagi sampai full. Makanya Nabi bilang, omongan Nabi ini benar banget. Jangan dianggap sekedar baca. Coba dalam praktek, banyak yang gak sanggup. Kenapa gak sanggupnya? Memang ini nafsu gak mau. Nafsu ogah baca Quran. Nafsu maunya tidur, ngayap, jalan sono kemari, ngobrol, kongkok-kongkok, tuh, ya kan? Apalagi sampai ngomongin orang agak ngantuk. Nah, pelesiran, ya, pariwisata itu maunya nafsu. Tapi untuk baca Quran, nafsu kagak mau. Kalau nggak betul-betul dilawan kalah kita Pak. Makanya Nabi bilang, Nabi kasih support, kasih semangat. Kalau kamu berikan waktu, ruang, ya, kesempatan untuk membaca Al-Quran, kamu dirindukan oleh surga, kata Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dirindukan oleh surga. Ya, ada lagi? Cakap. Cukup? Nah, demikianlah. Mau tanya? Oh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ya dari sebuah buku. Kalau sholat itu kalau tidak bisa membaca Arabnya itu boleh dengan artinya, itu benar tidak? Itu salah besar. Ya, ya, tidak boleh di dalam sholat pakai bahasa ajam. Bahasa ada 2, bahasa Arab dan bahasa ajam. Yang dibenarkan dalam sholat adalah bahasa Arab. Bahasa ajam itu bahasa di luar Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, itu maksudnya bahasa Jawa, bahasa Betawi, itu ajam itu. Gak boleh menggunakan bahasa ajam di dalam sholat. Ya gitu ya, itu salah besar itu. Kalau selain salat bisa tak? Ya. Puasa, sahur pakai bahasa ajam boleh. Selain sholat. Ya. Begini, mungkin belajar kali ya. Dia nggak bisa bahasa Arab, dia belajar Al-Qurannya pakai bahasa Indonesia. Tapi jangan jadi patokan, karena nggak sama. Ya betul, apa namanya, Ar-Rahmanir Rahim bisa ditulis Indonesianya. Cuman makhrajul hurufnya yang beda. Karena di dalam bahasa Arab ada hak kecil, ada hak besar. Hak. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Hak doang atau hak udah ditambahin apa namakan jadi kho. Di Quran juga ada kho, kan? Kho. Nah, nggak tepat. Makanya wajib belajar Al-Quran. Mungkin untuk sementara, ya, untuk sementara supaya dibaca dari translate-nya ke Indonesia, gitu maksudnya ya. Translate-nya ke Indonesia silakan lagi belajar, tapi jangan jadi patokan harus bisa baca Al-Quran. Pokoknya kalau timbang baca udah dijaminkan oleh Allah
Ya. Umum, semuanya pasti bisa baca Quran. Bisa dijamin 100% kalau dia mau belajar. Tapi soal tafsirnya, nah ini orang-orang tertentu yang punya Pak. Tafsirnya, yang kedua lagamnya, artinya suara bagus. Itu udah ketentuan Allah. Ya, nggak bisa dibohongin Pak itu. Udah Allah ini jadi ahli qiraat, ini jadi ahli tafsir, itu udah ketentuan. Tapi umum semuanya bisa baca. Nah, jadi saya katakan jangan berpatokan ya baca Quran dengan translate Indonesia. Bahaya ya. Ya, demikian ya lagi. Cukup lagi silakan. Saya mau nanya kan, ya saya dulu kan waktu masih kecil kan saya suka salah-salah baca Al-Quran ya. Terus ada kata temanku yang bilang kalau salah baca Al-Quran itu dosa. Itu benar tidak? Kalau kita nggak tahu nggak dosa, apalagi masih kecil kan. Nah sekarang setelah kita dewasa, dulu saya nggak bisa baca, sekarang kewajiban saya untuk belajar. Yang lalu-lalu kesalahan kita, kalau kita mohon ampun pasti dimaafkan. Innallaha ghafurur rahim. Betul Pak. Biar dosa itu baru sedikit itu dosanya, apalagi dosanya setinggi gunung, sebanyak air di lautan. Kalau dosa dengan Allah maafkan. Yang berat dosa dengan manusia. Para koruptor tuh. Kan itu ya, itu berat. Dia harus kembalikan uangnya kepada negara, Pak. Makanya undang-undang ya pemiskinan hati. Silakan terakhir Pak ya, waktu silakan. Udah ya. Dalam pengajian itu kan ada barisnya, ada 3 oktav, panjangnya ada 2. Oh ya harapan. Kalau dibaca dengan dasarnya kan beda. Boleh. Jadi baca Quran itu kita biasa saja, pokoknya sesuai dengan huruf ya. Kalau ya berarti i. Cuma ada tanda panjang i. Nah, itu untuk membaguskan, ya, membaguskan. Tapi patokan makanya ada yang 1 ketukan, ada yang 2 ketukan, ada yang 3 ketukan, ada yang 5 ketukan panjang. Itu silakan. Tapi yang penting pertama, kalau ada yang mati umpama berarti panjang 1 huruf. Ada huruf berarti seperti ba, tambahin alif. Ba. Nah, ada ditandain ke bendera ba panjang. Tapi ba itu udah cukup. Kan gitu ya. Tapi jangan dipanjangin. Artinya sama. Ya. Alhamdulillah. Di sini sudah ada pelajaran tajwid, alhamdulillah, untuk membaguskan. Nah demikian, mudah-mudahan kajian kita insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.